Hari ini kita kedatangan Infinix, brand Infinix ya. Akhirnya datang ke channel kita. Yoi. Akhirnya bertamu. Iya, bertamu. Terima kasih sudah datang ke channel kita. Dan kali ini mereka memberikan paketan kolaborasi mereka bersama Discovery. Kalian tahu Discovery? Pasti nggak tahu. Kalian taunya RCTI kan? Ini apa? Sendok. Goblok! Campur! Jadi Discovery itu kayak semacam channel ya, kalau kalian tahu Net Geography gitu ya. Jadi dia kolaborasi di lini Zero 20-nya. Yang mana kalau si Zero 20 ini itu adalah salah satu G99 terbaik menurut Jagat Review. Jadi kita percaya sama panutan kita juga gitu ya. Ya langsung aja ya. Ini kotaknya gede banget, pasti nggak cuma sekedar handphone doang, dan di sini banyak banget perintilan-perintilannya dari desainnya. Ini gambarnya sih gambar koper, cuman ya sudahlah kita buka. Ini datang seperti ini ya, tidak disegel. Alright. Nggak ada apa-apa sih di sini, mungkin di sini kali ya, biar enak. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa guys. Jadi ini ya, dapat semacam posternya. Discover your own story from Zero 20. Yoks. Selanjutnya lu bakal dapat stiker pack ya, Infinix dan juga Discovery. Ini keren-keren sih, lu bisa pajang dimanapun ya. Gue sih ini hologram gitu, keren sih ya. Ini ada, kalau gue lihat sih ini kayak semacam photocard ya. Jadi ini kayak semacam kalau zaman dulu tuh apa ya? Gue kalau zaman dulu tuh apa sih Gar? Ini postcard. Ah iya, postcard ya. Ya sayangnya gue nggak pernah merasakan ada postcard gini. Jadi kayak lu dapat beberapa lembar nih dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini parah nih, nyusunnya nggak rapi anjir. Dan ini lu bakal dapat tongsis kah? Oke, ini dapat semacam apa ya? Ini tripod kali ya, bisa dibilang. Tongsis sih. Tongsis lumayan, lu bisa buat pakai ini ya, konten-konten. Keren, keren, keren. Ini handphone nih. Ini handphone nih. Kenapa ini nggak nyambung? Oke, dan ini sebenarnya apa ya? Oh, ini jadi phone holder. Ih, kayak gini. Kayak gini. Ini tuh kayak gini. Cuma kenapa ini ngambang gitu loh. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kalau handphone gua kayak gini contohnya ya. By the way, kalau misalkan kalian pengen dapetin si Discovery ini, sebenarnya ini bukan buat dijual secara umum ya. Kalau lu pengen beli secara umum ya pasti dapat si handphonenya doang. Tapi si Infinix ini tuh lagi ngadain semacam kayak competition gitu, vlog competition. Yang mana lu tinggal bikin aja vlog vertikal sebisa lu. Nggak perlu ribet-ribet kayak promonya si Infinix ya, dan tinggal ikutin aja kayak menggunakan hashtagnya apa nih namanya, Discover Your Own Story, terus juga sama Infinixnya di tag juga. Kalian bisa cek ke Instagramnya si Infinix ID, dan di bagian link tree-nya ya itu ada cara buat ikutannya. Lumayan, sampai 30 November siapa tahu lu bisa menangkan ini, karena gue lihat sih submissionnya nggak banyak. Bukannya nggak banyak, belum banyak, jadi kemungkinan kalian menang tuh masih bisa gitu ya. Oke, kita langsung buka aja nih handphonenya. Ini adalah Infinix Zero 20 yang udah menggunakan Helio G99. RAM-nya gede banget, 8GB plus 5GB, dan juga storage-nya 256GB. Ini gede banget. Dan tentunya yang jadi jargon si handphone ini yaitu di bagian kamera depannya, yang mana itu menggunakan 60MP plus OIS ya. Jadi ini katanya sih keren banget cuy ya. Kita bakal tes lagi nanti. Cuman untuk saat ini sih ya ekspektasi gua untuk si handphonenya ya cukup standaran kayak reviewer aja, nggak usah taruh ekspektasi dulu. Oke, ini handphonenya. Ya, handphonenya seperti biasa ya, kalian juga udah tahu, pasti udah lihat di review banyak orang juga karena ini handphone udah beberapa minggu rilis juga ya. Selanjutnya lu bakal dapat SIM tray ejector di bagian sini, gua bakal sampingkan. Dokumen-dokumen, ini ada casingnya, casing jelly case. Charger 45 watt dari Infinix, ini juga menarik ya. Yang kabarnya bisa ngecas si Infinix ini tuh selama 70 menit doang dari 0 sampai 100%. Itu cepet banget ya. Dan tentunya lu bakal dapat kabel. Jadi ini yang mungkin menariknya ya. Walaupun di situ ada stiker sustainable, ini masih dapat di paketannya gitu ya. Ini bagus karena ini fast charging cuy. Kalau nggak ada fast charging kalau ada fast charging tapi tidak mendapatkan chargernya, ya itu company itu aneh gitu ya. Kita bakalan buka si handphonenya. Kita dapetin warna birunya ya, yang kalau nggak salah namanya Green Fantasy. Oke, ini handphonenya.
Ini sih apa ya, kalau misalkan gua boleh nyebut brand lain gitu ya. Ini sih kayak iPhone 14 Pro gitu ya. Yang mana sampingnya tuh glossy stainless, tapi ini kayaknya sih nggak se-stainless itu. Cuman it's okay lah karena harganya jauh banget. Ini cuma 3,5 jutaan aja untuk yang normal editionnya. Tapi ini lu bisa mendapatkan sebuah handphone yang menurut gue sih looks-nya oke gitu ya. Kalau gue lihat di video memang kayak agak tebel ya. Mungkin kalian juga lihat video ini nih, produknya ini tebel banget. Tapi sebenarnya ketika lu pegang handphonenya ini nggak setebel itu. Mungkin karena flatnya desain ini bikin look si handphonenya itu tebel aja cuy ya. Seperti itu. Dan gue suka juga di bagian belakang ini kayak pakai tekstur kulit ya. Jadi ini pastinya tidak ada fingerprint magnet juga. Jadi enak gitu lo megangnya mau kemana pun enak. Paling ya ini permasalahannya kamera bawahnya terlalu tebal guys. Kalian bisa lihat sini. Ini tebal banget. Jadi kalau misalkan lo taruh di meja otomatis oglek-oglek dan ngeri kalau gesek-gesek kayak gini. Jadi better pakai si casingnya ini. Ya walaupun casingnya nggak nutupin si kamera bump-nya, dia itu bisa ngelevelin ya di bagian sininya tuh. Di sini ada semacam armornya cuy. Jadi kalau misalnya taruh sini masih aman gitu. Oke, kita bakal nyalain dulu. Dan ngomongin si handphonenya sendiri, selain tadi memiliki desain yang cukup slim dan ringan juga di 200 gram doang. Dia ini masih ada jack audio di bagian bawah, ini nice banget. Dan di sini ada ya seperti biasa USB-C, ada speaker stereonya dan juga mic di sampingnya. Di sini ada SIM tray ejector, SIM tray-nya. Kalau misalkan dibuka itu bisa buat SD card dan juga SIM nano. Dan di atasnya di sini ada speaker lagi kecil yang mana untuk stereonya dan juga mic di bagian atasnya. Di sebelah kanan dia ada scanner sekaligus power buttonnya dan ini ada volume rocker. Oke, kita langsung aja sedikit di testing dulu. Dan ini gua habis restart juga, ini handphonenya baru aja update OS-nya. Lebih tepatnya ya pembaruan aja, bukan kayak upgrade dari XOS berapa ataupun Android OS berapa. Karena dia udah menggunakan XOS 12 dan juga Android 12 juga, jadi udah latest pula untuk si Infinix. Dan kalau lu mau pakai buat apa sih namanya? Hah? Bacot. Ini buat vlogging. Buat vlogging bisa banget ya. Ini bisa jadi kayak tripod lo di sini ngonten, bikin TikTok ataupun apapun itu ya dari vlog ini lo juga bisa. Dan ini pun juga menarik, lo bakal dikasih kayak semacam shutter Bluetooth-nya. Jadi kalau lo mainan kayak vlogging, sorry ya. Ini gue sayang demonya di cara penggunaan. Nah seperti ini ya. Btw ini ada flashnya unik banget. Jadi kalau unik, yoi. Nah seperti itulah pokoknya ya. Untuk si handphone sendiri gue suka ya. Maksud gue bukan di konotasi yang buruk. Ini buat di harganya cukup menarik. Jadi layarnya ini udah pakai panel AMOLED di 90Hz juga untuk ukuran 6,6 inci dengan juga desain kamera depannya ini kayak water drop gitu. Memang sedikit agak besar juga, ya, jadi ya nggak masalah juga karena si lensanya ini bukan pakai lensa ecek-ecek yang resolusi kecil. Ini pakai 60 megapiksel cuy. Jadi ini sangat diwajarkan, mungkin perlu kompensasi sensor yang agak sedikit besaran ya. Cuman di sini yang perlu jadi concern juga menurut gua agak sedikit disayangkan yaitu di bagian border ini tergolong cukup tebal ya. Di bagian atas kelihatan banget nih bar hitamnya ya, yang mana zaman-zaman sekarang tuh udah cukup tipis, apalagi di bagian bawah masih cukup tebal. Cuman ini it's okay karena ya memang ada beberapa yang perlu dikorbankan ya untuk di harga 3 jutaan. Ini udah AMOLED dan juga kamera bagus ya, menurut gue sih wajar. Dan dia pun juga udah mendapatkan anti gores di bagian layarnya, it's nice juga. Dan ya, selama beberapa menit menggunakan si handphone ini udah jelas banget, walaupun belakangnya nggak fingerprint magnet, tapi sampingnya ini, wow, gitu ya. Jadi kalian perlu pakai ekstra proteksi kalau handphonenya mau bersih. Tapi sih gue nggak suka sih kalau handphone sebagus ini, seunik inilah lebih tepatnya itu dipakai casing ya. Ini udah enak banget gitu. Dan ngomongin juga penggunaannya, sedikit pembahasan aja ya, karena di sini gue bukan review juga. Dia yang tadi gue udah jelasin, dia udah menggunakan iOS terbarunya, Dia udah menggunakan XOS di versi 12 dan juga Android versinya Android 12. Udah ke security patch ke September juga, jadi cukup update. Dia ini punya beberapa sistemnya, kayak misalkan RAM-nya ini ekspansinya sampai 5 GB dan juga update-nya di sini ada mengenable memory fusion.
yang mana mungkin bisa mengefisiensi atau mengoptimalkan RAM-nya lagi cuy. Tapi ya sudahlah, untuk saat ini ya cukup sampai situ. Untuk UI-nya cukup unik ya. Kalau dilihat dari sini sih sebenarnya cukup minim untuk bloatware-nya. Kayak misalkan ini palingan ini bloatware bawaan, itu wajar banget di setiap handphone ada ya. Cuman untuk si aplikasi tambahannya sih gue nggak ngelihat langsung dari si layar UI-nya di sini, tidak ada ya, tidak ditaruh di depan. Nah, di bagian tab-tabnya pun juga tidak ada. Toolsnya ya paling ya nggak ada juga. Ini Calcare juga ya buat garansinya mereka, dan ini pun juga sama, paling ya standar Instagram View udah keinstall ya, maksudnya nggak sampai aplikasi aneh. Oh, di sininya ada TikTok doang. Menurut gue ini keren sih, keren nggak sih menurut gue? Iya. Kayak nggak kayak handphone lain yang ada aplikasi berita yang macem-macem gitu. Ini nggak banyak gitu. Dan di sini pun untuk ya notifikasi juga bersih, nggak ada aplikasi-aplikasi yang nyampah juga. Jadi ini gue cukup suka dari XOS. Ya mungkin kayak gue bakal pakai untuk beberapa hari. Tapi untuk saat ini kayak kita bakal tes dulu kameranya. Yang mana si handphone ini punya kamera depan 60 megapiksel dan juga 108 megapiksel untuk kamera utama belakangnya. Dan gue juga suka ya, ini kamera belakang itu cukup menarik. Karena selain dia 108 megapiksel, secondary-nya itu bukan makro, tapi ultra wide. Ini yang perlu kalian apresiasi. Karena untuk handphone zaman sekarang triple kamera tetap, tapi kalau standarnya bagus, duanya itu depth dan makro, mending buang aja itu handphone. Ya maksud gue itu agak terlalu gimmick ya. Tapi ini ultra wide jadi kepake. Ya walaupun ketiganya masih depth sensor, cuman ya udahlah kalau depth sensor setidaknya dua utamanya ini masih kepake ya. Dan untuk kamera depannya juga cukup unik. Selain dia 60 megapiksel kamera depannya, dia perekamannya juga up to 2K ya. Dia kamera depannya di sini tuh udah up to 2K 30 fps. Ini juga menarik juga ya, mungkin beberapa fiturnya nonaktif juga kayak gue udah lihat di beberapa reviewnya. Tapi ini untuk lo mendapatkan resolusi tinggi di sini masih memungkinkan, kayak mungkin lo taruh di tripodnya ini bisa banget gitu ya. Atau mungkin kalau di full HD-nya sendiri lo bisa aktifin si super steady-nya, HDR-nya. Ini oke banget ya. Ditambah juga ada flash tambahan yang mungkin jarang banget ada di handphone lainnya. Nggak tahu sih, ini unik ya. Bagus nggak ya sih, nggak tahu sih menurut gua. Tapi ini keren. Dia juga penempatannya bagus. Kalau di posisi mati ini hampir nggak kelihatan sama sekali ada flashnya. Dan gue pun nggak tahu awalnya juga. Jadi ini nice fitur juga. Kalau misalnya kamera belakangnya, ya ini sebenarnya standar aja nih. Lihat ada monyet di sini ya, cuman nggak apa-apa. Dia perekamannya sama juga up to 2K 30 fps. Ada SDR-nya, ada juga super steady-nya, ultra steady lebih tepatnya. Tapi tetap sama, kementok di 1080 30 fps. Ini sangat wajar. Nah, kalau kita misalkan tes gambar juga nih, lihat, ger. Ini gambar standarnya ya. Kita lihat dulu. Ultra wide deh. Ngezoom. Seperti itu. Kalian bisa menilai suara gambarnya kayak gimana, dan ini udah bisa lu setting sampai 108 megapiksel. Ya, ini sih impresi gue untuk Infinix untuk pertama kali nyampe ke channelnya teh juga ini. Ini ya mereka pinter ya nggak ngasih handphone jeleknya mereka. Ya nggak tahu sih ada apa enggak gitu ya di Infinix. Cuman Zero 20 ini menarik. Dan ditambah juga dia ini kan udah pakai Helio G99 yang kalian tahu juga kalau Helio G99 dengan RAM 8GB itu untuk saat ini udah jadi yang terbaik untuk di mid-range saat ini. Oke, mungkin kali ini mungkin itu aja kali ini. Thank you juga Infinix yang udah ngirimin paketnya ke kita. Jangan bosan-bosan, jangan baper ke kita juga, karena mungkin kalau ada handphone yang mampir kita, pasti kita bakalan jelek-jelekin kalau itu jelek gitu. Oke, siap? Iya dong. Jadi udah gitu aja teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan konten kita kayak gini, coba aja komen di bawah. Atau mungkin kalau kalian udah punya Infinix Zero Ultra juga, Zero 20 juga, dan ada masalah, silakan aja kita diskusikan di bawah. Mungkin kita bisa diskusikan dan cobain masalahnya, nyari solusinya di sini, maksud gue seperti itu. Dan oke, begitu aja. Jangan lupa untuk komen pendapatnya tentang video di sini, dan like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan cek juga ya timestampnya di sini yang buat ini ya, si ini orang gila di sini, jadi ya jangan sampai dilewatkan. Oke, jadi udah itu aja, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.